Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rani Putri. Saya berasal dari kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari planning usaha yang akan saya buat ke depannya, yaitu usaha tas rajut. Pertama yang akan saya bahas adalah 5W1H. Yang pertama ada what, yaitu apa usaha yang akan kamu buat. Usaha yang akan saya buat adalah tas rajut. Jenis-jenis tas rajut yang akan dibuat yaitu tote bag, tas lempang, shoulder bag, dan mini backpack. Tas-tas rajut tersebut dapat menaruh barang-barang kecil seperti handphone, dompet, dan lain-lain. Yang kedua ada why. Kenapa kamu ingin membuat usaha tersebut? Karena tas rajut salah satu jenis tas hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai eksklusivitas yang cukup tinggi. Bahkan tas jenis ini masih jauh lebih murah dari tas-tas jenisnya. Dari segi bentuk, sangat unik dan warnanya juga begitu beragam. Maka dari itu, tas rajut bisa menjadi opsi yang sedang mencari tas dengan motif, bentuk, dan warna yang beragam. Yang ketiga ada who. Siapa yang akan menjalankan dan dilibatkan di dalam usaha tersebut? Yang akan menjalankan usaha ini yang pertama adalah saya sendiri. Yang kedua ada para pengrajin yang mempunyai keahlian merajut dan orang yang dapat diandalkan dalam membuat tas rajut ini. Serta orang yang tekun dan rajin dalam menjalani pekerjaannya. Yang keempat ada where, di mana tempat usaha ini dilaksanakan. Usaha pembuatannya dapat dilaksanakan di rumah yang sudah dialihfungsikan menjadi tempat produksi atau bangunan kosong yang sudah tersedia. Lalu produksi diedarkan di toko pernak-pernik atau online shop. Yang kelima ada when. Kapan usaha ini dapat dilaksanakan? Usaha ini akan dilaksanakan setelah kesiapan para pengrajin dan bahan dasar maupun bahan-bahan pelengkap lainnya sudah siap tersedia. Yang keenam ada how. Bagaimana menjalankan usaha tersebut? Proses pembuatan produk dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan menggunakan mesin ataupun handmade. Jadi itu adalah 5W1H yang akan saya rencanakan untuk usaha tas rajut tersebut. Selanjutnya ada 6M. Yang pertama man atau manusia. Dalam usaha kegiatan tangan tas rajut membutuhkan pengrajin tangan yang ahli, memiliki ide dan kreativitas, serta orang yang tekun dalam menjalani pekerjaannya. Yang kedua ada money atau uang. Dalam usaha ini modal mendirikan usaha dapat dari perseorangan. Setelah itu bekerja sama dengan pengrajin ataupun pengusaha tas. Yang ketiga ada material atau bahan. Bahan dasar dalam usaha ini adalah benang rajut, seperti benang berbahan nilon ukuran D36, hakpen, kain puring, resleting, pernak-pernik. Yang keempat ada mesin. Penggunaan mesin dalam usaha tas rajut ini adalah mesin jahit yang sederhana. Yang kelima ada metode. Metode yang digunakan dalam usaha tas rajut ini berfokus pada pembuatan yang diharapkan berjalan dengan baik dan maksimal. Yang keenam atau yang terakhir adalah market ataupun pasar. Pemasaran yang dilakukan oleh usaha ini adalah melalui pre-order, bazar, toko pernak-pernik, dan toko online, serta toko-toko lainnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas organisasi. Organisasi yang pertama adalah struktur organisasi. Yang saya pilih adalah pemilik, yaitu saya sendiri, serta yang di bawahnya adalah manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Lalu ada staf ataupun karyawan yang bekerja. Yang kedua ada gaya kepemimpinan. Dalam bisnis tas rajut ini, gaya kepemimpinan yang efektif bagi saya akan melibatkan kombinasi antara
kepemimpinan yang visioner dan demokratis. Sebagai pemimpin, penting untuk memiliki visi yang jelas tentang arah bisnis termasuk inovasi dalam desain, bahan, dan pemasaran. Namun juga penting untuk melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif mereka. Ini dapat mendorong rasa kepemilikan dan motivasi di antara tim yang dapat mengarah pada kesuksesan jangka panjang bagi bisnis tas rajut ini. Selanjutnya adalah dampak. Usaha tas rajut saya memiliki beberapa dampak lingkungan, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, yang pertama adalah positif. Penggunaan bahan rajutan seperti anyaman atau serat alami bisa mengurangi penggunaan bahan sintetis yang berpotensi merusak lingkungan. Yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu proses produksi yang memerlukan energi dan air serta penggunaan pewarna dan zat kimia dapat menimbulkan polusi udara dan polusi air. Selanjutnya saya akan membahas laba keuntungan yang saya dapatkan serta modal yang saya keluarkan. Saya mengeluarkan modal 50 juta. Saya dapat memulai usaha tas rajut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku yang itu akan menjadi pengeluaran sekitar 30 juta. Yang kedua adalah peralatan. Saya akan mengeluarkan sekitar 10 juta. Yang ketiga ada tenaga kerja, yang saya mungkin memilih untuk memulai dengan kerja sendiri atau menggunakan tenaga kerja yang sudah ada secukupnya. Yang keempat ada overhead. Saya akan mengeluarkan itu sekitar 10 juta. Dan berikutnya harga jual per unit tas rajut adalah 150.000. Biaya produksi per unit adalah 70.000 dan biaya overhead per bulan adalah 10 juta. Jika saya menjual 500 unit tas per bulan, maka perkiraan laba keuntungan per bulan adalah yang pertama laba kotor per unit, yaitu 80.000. Yang kedua adalah laba bersih per unit, yaitu 60.000. Yang ketiga adalah laba keuntungan per bulan 30 juta. Jadi perkiraan laba keuntungan yang akan saya dapatkan per bulan adalah sekitar 30 juta dengan asumsi harga dan biaya yang telah disebutkan. Baik, sudah cukup presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.